Halo saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan praktek berbagi ilmu dengan saudara-saudara sekalian mengenai membongkar dan memasang wilan dari rancaan ini. Ini perlunya apa? Ketika pengerawit atau penabuh akan nabuh kok kondisinya rusak atau kendor, itu bisa memperbaiki sendiri, tidak usah menunggu tukang atau peniti gamelan. Misalnya kendor bisa dikencangkan sendiri, misalnya putus bisa nyambung sendiri, bisa masang sendiri. Nah, ini akan saya mulai dari bongkar dulu. Bagaimana membongkar bilah dari pelunturnya ini, dari dendannya ini, biar cepat bagaimana caranya. Kemudian masangnya juga cepat bagaimana. Ini kan sudah terpasang. Ini selentem Uno lawas. Kalau untuk selentem dan genter saya suka yang lawas, perunggu lawas. Beda suaranya. Misalnya ini. Suaranya ter, ini berarti ada bumbung yang gandeng. Nah, mungkin di sindiknya juga. Ini sebelum dibongkar, bagaimana cara membuat sindik? Sindiknya ini kan dari bambu. Bambu apapun bisa ini. Nah, ini dipotong nanti kira-kira 3,5 cm. Kalau untuk ukuran selentem agak panjang dan agak besar sedikit karena beban yang ini, beban selentem ini berat daripada gender, makanya harus lebih besar dan lebih panjang, kira-kira 3,5 cm. Nah, sekarang misalnya kesulitan di perkotaan tidak ada bambu, sekarang bisa beli tusuk sate. Untuk sate ini sudah banyak. Untuk sate ini sudah banyak. Tapi harus dipilih yang keras atau ada kulitnya. Nah, misalnya, nah ini kan nggak kuat ini kan, nggak ada kulitnya ini. Dipilih ada yang ada. Nah, ini kan getas istilahnya. Mudah patah. Mudah patah. Karena nggak ada kulitnya, makanya dipilih yang ada kulitnya. Nah, ini agak, terus dipotong sekian, bisa potong, bisa kira-kira 3,5 cm. Ginian melingkar gini pelan-pelan biar enggak terlempar jauh. Kira-kira saja. Gender juga begitu, sindik ini namanya. Nah, ini kalau untuk selentem, karena 7 bilah, 7 kali 2 berarti 14, membutuhkan 14 sindik. Tapi harus didobeli, misalnya nanti ada kerusakan, disiapkan di rancaan. Kalau gender ada 14, berarti kali 2, 28 sindik. Ini saya akan membongkar. Nah, membongkar ini dendannya dulu, sanggannya dulu. Ini sanggan. Satu persatu. Macam-macam bahan dari sanggannya. Ini kan ada yang stainless, ada yang dari sungu kerbau atau sapi, kemudian ada yang dari kayu dibubuk. Ini dilepas dulu. Nah, ini harus diinjak rancaannya biar enggak lepas, lurus ke atas biar enggak patah. Ini juga diinjak. Ya, diangkat
diangkat gini, dibalik ini. Nah, sudah kelihatan ini sintik-sintiknya, dibalik gini. Nah ini langsung diambil saja loh, lebih cepat kalau begini. Dikumpulkan. Nah, tinggal misahkan ini dari satu persatu. Ini balik yang bagian depannya mana, agak gini, makin kecil. Nah, ya. Ini cara membongkarnya tadi gini. Dendanya ada 6 sini, 6 sini, 12. Nah, kira-kira luntur yang diperlukan berapa? Kalau selentem ya kira-kira 2 meter seperempat. Kalau gender 2,5. Jangan terlalu mepet, nanti nggak bisa ditali. Kalau terlalu mepet, misalnya sekian, tinggal sekian kan mau ditalikan kiri kan nggak bisa misalnya, ya kan cupet. Nah, lunturnya agak diperpanjang saja, misalnya sini sejengkal, ini juga sejengkal kan bisa, minimal ada sisa 1 jengkal, sejengkal, ya kan bisa ditali gini. Kalau bisa tali wangsul juga bisa, yang penting kenceng. Tali wangsul gini, yang penting nggak lepas. Nah, kalau saya sekarang kalau beli peluntur, kan pelunturnya biasanya terus kendor. Nah, ini harus ditarik-tarik dulu biar nggak mudah kendor. Ditarik biasanya saya di soko atau cagak itu, di tiang itu. Di tiang tuh misalnya ini tiang, ini gini. Kalau baru pelunturnya, terus ditarik kanan kiri gini sampai kenceng lah. Nanti kan agak kecil juga kenceng. Tapi kalau baru langsung dipasang biasanya kendor. Ya, harus ditarik. Tarik penceng ini, tidak tahu gini nggak apa-apa, biar kencang. Nah, untuk memasukkan ini ke lubang ini biasanya kan kesulitan. Nah, ini sudah saya kasih lem, bisa lem fork itu bisa, atau lem G atau Alteco juga, tapi sedikit saja, atau bisa dengan rafia. Rafia ini dibuntelkan, tapi pendek saja. Dibuntelkan gini, nah, terus dimasukkan sini, bisa. Atau kalau ini sudah kaku kan mudah dimasukkan, tapi dengan diputar juga kanan atau kiri. Mudah. Tapi kalau lemas nggak bisa, ini malah nanti rusak. Ini kuda dari sini kanan kiri. Nah, ini langsung saya praktekkan cara masangnya. Pasang di sini. Nah, ini
masuk baru kiri. Kemudian bagi dulu, dan lubangnya untuk ini, untuk purusnya ini, kakinya ini jangan sampai terlalu lebar. Kalau lebar nanti kocak, dan kalau terlalu sempit juga nggak bisa masuk semua, harus pas. Kalau yang untuk kuningan ini biasanya lubangnya kecil, tapi kalau untuk kayu sungu itu biasanya besar-besar. Nah kan sudah dibagi gini, terus urut dari nada besar, dari kiri, dari 6. Nah jangan terbalik sini ya, jangan terbalik gini. Nah, ditumpangkan dulu kan gini, pas. Ini di bawah, di bawah. Nah, terus dikira-kira masukkan lubang itu biar mudah. Kalau gini dengan tangan gini juga bisa, ini gini dilipat ini, terus dimasukkan sini bisa. Nah, langsung dipasang sindik tadi. Udah kan, ini udah terpasang. Atau dengan cara ini, misalnya sulit tangannya agar tidak sakit. Kan kalau gini terus sambil muter kan juga sakit jari-jarinya. Ini pakai ini rapia. Ini bisa dibagi dua juga, Pak. Yang penting jangan terlalu kecil. Nah, ini nah, ini diputar, dipelintir gini, terus dimasukkan ini. Terus gini, ya kan? Mudah ini. Kemudian tinggal masangi sindik, sambil sini ditarik. Nah, kalau terlalu pendek ini dikendorkan ini. Nah, udah kan. Kalau bisa langsung kenceng masangnya. Udah bisa ditabuh ini. Yang penting jangan notok kerancaan. Nah, larasnya, bumbungan ini juga ada larasnya. Kemudian ini dilepas dulu biar nanti nggak ganggu. Nah, satu persatu saja. Dan larasnya dari sini juga boleh. Lebih enaknya pakai ini rapi ya, biar jari-jarinya nggak sakit, tangannya nggak sakit. Mudah. Sindik, jaraknya diatur sekalian. Kalian kira-kira sanggannya pas. Pakai tali. Kalau nggak ada tali, pakai tangan pun bisa. Tarik ini. Jangan terlalu kecil sindiknya, nanti bisa patah, soalnya beban selempang kan agak berat. Nah, tarik sini, terus ini dipasang, pasang sekalian. Biar untuk mengukur pas dan nah, ini kan agak kurang enggak ada, terus ini ditambah sini. Ini diurut ini. Udah kan. Ya nanti sambil dipaskan nanti kalau sudah.
Ngepasnya ini cuma di gini, yang ini di sini jarinya ini, terus ini ya ditarik. Oh ya, pas. Lanjutnya gitu terus. Nah, selanjutnya row sama. Ini bagi adik-adik pemula mungkin belum tahu teknik seperti ini. Kadang-kadang sudah mau ditabuk, waktu pentas ternyata sindiknya ada yang hilang atau sudah mendekati putus lunturnya. Harus bisa memperbaiki. Kemudian rebab juga. Kalau rebab itu, kalau pengerebab harus bawa dobelan serenten, harus bawa kawat, jagani kalau kawatnya putus, udah nggak ada sayapnya, nggak ada dobelannya. Ini sama. Itu terus. Bisa juga yang sini tadi, biar ini nggak putus, nggak lepas, ini dibundelkan dulu. Ini yang di bagian sini, ini dibundelkan sini dulu. Ini bagian sini biar nggak lepas ini. Kemudian waras lu, jangan sampai terbalik. Setelah row terus 5 harus didinding kalau perlu. Kalau bilah ini tanpa bubung, bunyinya nggak nyaring, kurang merdu, kurang gaung. Sama terus. Pelunturnya yang talinya ini jangan terlalu besar. Kalau besar nggak bisa masuk. Kalau terlalu kecil ya mudah patah. Karena peluntur kan macam-macam, peluntur gender, peluntur selendem, kemudian peluntur bunang. Itu agak besar kalau bunang karena beban yang disangga kan lebih berat. Ngerawit tapi nggak bisa memperbaiki kalau ada kerusakan seperti ini, termasuk kawat rebab putus itu belum tentu bisa. Makanya saya berbagi ini biar semuanya bisa. Nah ini dilepas terus begitu dan mau karena nggak ada sindik, nggak ada bahan untuk sindik, kemudian gimana? Ini saya masukkan gini, dimasukkan gini, terus saya bundelkan di sini. Nah, karena sudah keadaan darurat, ini saya bundelkan gini, tapi ya kecil. Nah, karena darurat nggak ada bahan untuk sintik, bundelkan sini. Karena pementasan akan segera dimulai, yang penting bunyi bagus,
bisa ditabuh. Jangan sampai sanggarnya lupa di sini, nah nanti mengulang lagi. Pokoknya perbilah terus dipasangi sanggarnya. Nanti kalau kurang pas bisa dipaskan nanti kalau sudah selesai. Ini biasanya tinggal rasji. Nggak perlu melepas dendannya. Jarinya ya sambil gerak-gerak. Tinggal narik sekarang. Narik kakinya juga ini. Ini terus ini diinjak gini. Sementara ambil untuk ngecek bilahnya tadi ada yang mepet atau enggak. Dicek dulu. Nah ini notok, jadi harus tarik ya gini. Ini dipegang, ini jarinya main sini, sindiknya tadi digeser. Ini juga gender juga begitu sama. Nah ini juga notok, ini yang ini jari-jarinya. Udah geser kan, udah geser juga notok. Ini juga bisa sama saja, yang penting masangnya kenceng. Kanan kiri boleh tangannya. Tabuhnya juga jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Sekarang banyak yang produksi tabuh selendem itu ini kecil-kecil atau kebesaran, apalagi gender terlalu besar berat. Nah ini pemirsa, inilah cara membongkar dan memasang bilah selendem
dengan sintik atau pelunturnya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Selamat praktek. Salam budaya.